Episode 122, Kisah Seorang Pengantar Makanan yang Menjadi Miliarder. William tahu bahwa sisi yang baru saja dia tunjukkan di Beacon Pharmaceutical terlalu kuat dan dingin. Dapat dimengerti jika Jiang Wan curiga. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana menjelaskan kepada Jiang Wan. Beritahu identitas asli. Itu tidak mungkin. Yun Jing sudah berada di kota Sangjiang, dan William masih belum tahu apa rencana Yun Jing. Dia tidak bisa datang ke kota Sangjiang tanpa alasan, dia pasti memiliki tujuannya. Perjanjian yang dibuat dengan wanita itu pada awalnya terlalu membatasi. Jika bukan karena mematuhi perjanjian dan melindungi orang-orang yang ingin dia lindungi, William akan terbalik hari ini. Istriku, apakah kamu benar-benar ingin tahu? William mengerutkan kening. Jiang Wan ragu-ragu sejenak, mengangguk, aku ingin tahu tentang masa lalumu. Aku selalu merasa bahwa kamu berbeda dari William yang kukenal. Apa kamu seperti itu sebelumnya? William menggelengkan kepalanya sibuk. Kebohongan, tidak. Jika Skia memberitahu Jiang Wan hal-hal absurd yang dia lakukan sebelumnya, dan hal-hal yang arogan, saya kira Jiang Wan akan menjadi gila. Setelah hening sejenak dan mengatur cara, William berkata, Su Sueyun dan saya berada dalam satu keluarga. Kami telah menandatangani kontrak pernikahan, tetapi saya selalu memperlakukannya sebagai adik perempuan. Oleh karena itu, pada hari pertunangan, ayah dan saya bertengkar hebat, lalu aku lari dari rumah. Tanpa diduga, Su Suejun membenciku selama 7 tahun. Apakah kalian para wanita menyimpan kebencian seperti ini? Perkataan William setengah benar. Setelah mendengarkan Jiang Wan, dia mengenali penjelasan William untuk dirinya sendiri, dan berkata itu adalah perjamuan pertunangan. Kamu pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Tidak ada penjelasan untuk itu. Jika itu aku akan membencimu selama 7 tahun dan bahkan ingin membunuh kamu. Jiang Wan tiba-tiba bersimpati dengan Su Sueyun, yang juga seorang wanita malang. Tanpa diduga, suamiku adalah seorang bajingan sebelumnya. Ngomong-ngomong, William, kapan kamu akan membawaku menemui orang tuamu? Karena orang tuamu mengatur pernikahan ini untukmu, apakah mereka sangat menyukai Su Sueyun? Jika mereka mengenalku dan Kiki, apakah mereka akan menyangkalnya? Jiang Wan tidak bisa menahan gugup, dan suaranya menjadi semakin rendah. Dia sangat khawatir orang tua William tidak akan mengenali dirinya sendiri. Meskipun dia tidak mengenali diri sendiri, dia harus mengenali Kiki. Itu adalah cucu mereka. William menyipitkan mata, melihat perubahan ekspresi wajah Jiang Wan, tiba-tiba tertawa, dan berkata, bagaimana menurutmu? Jangan khawatir, kamu adalah istriku, dan Kiki adalah putriku. Mereka tidak akan menyangkalnya. Jika mereka benar-benar tidak mengenalinya, maka mereka akan menariknya ke bawah. Bagaimanapun, selama kita bertiga bersama, kita akan sangat bahagia. Ini adalah kebahagiaan sederhana William. Itu juga kebahagiaan sederhana yang ingin dia temukan setelah melarikan diri dari rumah itu 7 tahun lalu. Jiang Wan salut padanya, dan berkata, Anda pikir itu menyentuh sederhana. Saya berharap Kiki dapat memiliki kondisi hidup yang lebih baik, bahkan orang tua tidak mengenali saya, tapi apapun yang mereka mengenali Kiki di telepon. Ini adalah ibu terberat cinta. William menepuk bahu Jiang Wan, memeluknya, dan berkata, tidak apa-apa, aku di sini untuk semuanya. Dengan cara ini, Jiang Wan perlahan bersandar di bahu William, bermimpi tentang keluarga dan William di masa depan gambar orang tua bersatu kembali. Tidak, dia harus bersiap secepat mungkin. Bahkan jika kamu bekerja keras, kamu harus bekerja keras, setidaknya satu hal harus disetujui oleh orang tua William. Keluarga William sangat kaya dalam menjalankan restoran bintang utara, orang tuanya harus memberikan perhatian khusus pada bimbingan, kultivasi, dan status menantu perempuannya. Tak heran, Su Suejun akan menjadi tunangan William. Dia memang luar biasa, dengan latar belakang keluarga yang superior, cantik, dan kuat, dia sangat cocok menjadi istri William dan mengelola rumah atau restoran itu untuknya di masa depan. Memikirkan hal ini, Jiang Wan tidak bisa menahan perasaan rendah diri lagi, dan suasana hatinya mulai turun. William tidak memperhatikan ini, dan berkata dengan gembira, ngomong-ngomong, istriku, apakah kamu punya waktu besok malam? Aku akan pergi ke perusahaanmu dan menunggumu. Jiang Wan terkejut, menatap William secara misterius, dan bertanya secara misterius, ya, ada apa? Apa yang akan kamu lakukan? William tersenyum dan berkata, hei, ini rahasia, nanti kamu akan tahu. Keduanya saling membingungkan dan kembali ke rumah sakit. Dalam 3 hari, Kiki akan dioperasi. Profesor Tang Hemin sudah siap. Dalam beberapa hari terakhir, ia akan memeriksa Kiki setiap hari, memeriksa tubuhnya, dan terus-menerus mengoptimalkan rencana operasi dan proses rehabilitasi selanjutnya.
Anehnya, pada malam hari, Yang Guilan menelepon kembali William melalui serial telepon yang mematikan. Begitu dia masuk, William merasakan hawa dingin di dalam ruangan. Yang Guilan sedang duduk di sofa, jelas marah, jenis amarah. Bu, ada apa? Siapa yang membuatmu marah? Tanya William hati-hati. Yang Guilan langsung mengambil pel yang telah disiapkan, mengikuti William dengan beberapa tongkat dan memukul William dengan ganas, kamu sampah. Barang-barang yang kamu berikan itu. Lihat hal-hal baik yang kamu lakukan, dan apa yang buruk untuk di bawah, saya ingin jari tarik Giok Qianlong. Apakah kamu tahu berapa harga benda itu? William tidak bisa berbuat apa-apa dengan Yang Guilan, jadi dia hanya bisa diam. Setelah beberapa tongkat jatuh, Yang Guilan juga lelah. Dia menunjuk ke arah William dengan lengan akimbo, meludah dan meludah, aku benar-benar marah padamu. Kenapa keluarga kami merekrutmu sebagai menantu yang sia-sia? Hilang. Yang Guilan tentu saja sangat marah, miliaran dolar, begitu saja, diberikan oleh William dengan linglung. Secara alami, dia tidak ingin kembali, dan dimarahi oleh ayahnya yang sudah tua di rumah Yang dan menyuruhnya kembali ke kota. Dalam perjalanan, dia dipermalukan dan diejek oleh saudara perempuan keduanya Yang Fenglan. Begitu sampai di rumah, Yang Guilan kesal, jadi dia langsung memanggil William kembali. Dia ingin curhat. William memahaminya, dan sentimen keluarga yang tahu harga jari tarik giok. Ini bagaimana melakukannya. Mereka tidak akan meragukan identitas mereka. Bu, ada apa? Berapa 100 juta? Tanya William, berpura-pura tidak bersalah. Yang Guilan melihat dia seperti ini, lebih banyak gas tidak salah bermain, bermulut kotor dan berkata. Kamu tidak tahu apa pengecut kamu mengulur, segera kamu melihat ke atas juga. Ibu mertua marah, dan William tidak tahan tinggal di sini lagi, berbalik dan pergi. Namun, sebelum mengambil 2 langkah, Yang Guilan tiba-tiba berteriak dengan marah, tunggu, kamu kembali. Bu, ada apa? Tanya William. Yang Guilan berpikir sejenak dan bertanya, kamu, benarkah jari giokmu dibeli dari pasar antik? Yang Guilan masih tidak percaya. Nah, saat terakhir kali aku membeli lukisan itu untuk ayahku, aku membelinya sepanjang perjalanan. Ada apa ini sangat berharga? William berpura-pura bersemangat. Omong kosong. Kamu bajingan. Lebih dari uang, Tuan Feng melihatnya, nilainya 100 juta. 100 juta. Dasar anak yang hilang. Yang Guilan patah hati lagi, dan jatuh di sofa, berteriak dan menangis. Setelah sekian lama mengalami masalah, Yang Guilan bangkit dan tidak sabar untuk meraih tangan William, dan berkata, jalan-jalan, bawa aku ke pasar barang antik, kita akan membeli beberapa lagi. William terkejut dan mengerti apa yang dimaksud Yang Guilan. Apakah dia menganggap dirinya master? Bu, aku membeli hanya tebak-tebak saja dan tidak mengetahuinya, kata William tanpa daya. Ibu mertua dia benar-benar ingin keluar dan sangat mencintai uang. Yang Guilan tidak dapat mendengar dimanapun sekarang, pikirannya penuh dengan 100 juta, dan dia tidak puas, maukah kamu pergi? Keluar dari rumahku jika kamu tidak pergi. Aku akan membiarkan Jiang Wan menceraikanmu. Apa maksud William ini sekarang? Jangan dengarkan apa yang kamu katakan. Terbalik, ketika William melihat gigi dan mulut Yang Guilan yang tajam, dia mengangguk dan berkata, oke, saya akan pergi. Tapi, saya tidak punya uang sekarang. Yang Guilan tersentak ke belakang ketika dia mendengar bahwa dia meminta uang. Menatap William dengan waspada, dia bertanya, berapa? William berpikir sejenak dan berkata dengan santai, 2 atau 3 ribu. Begitu banyak. Kamu tidak akan berbohong padaku demi uang. Teriak Yang Guilan, jelas 2 atau 3 ribu ini seperti memotong dagingnya. William berkata bahwa itu sangat membutuhkan banyak hal. Yang Guilan menggertakkan giginya dan dengan kejam, berlari kembali ke kamar tidur, mengeluarkan ribuan dolar dan membawanya, dan kemudian mendesak William untuk pergi dengan cepat mendapatkan keberuntungannya. Begitu dia meninggalkan rumah, William menggunakan alasan untuk membeli sesuatu, dan kemudian menghubungi nomor Feng Ruixiang. Melalui telepon, segera datang Feng Ruixiang dengan suara hormat. Dia, halo, perintah apa? William tidak bersembunyi, langsung berkata, pasar antik Anda mengaturnya. Saya ada di sana ada banyak teman, mengapa Tuan Chen perlu membeli beberapa barang lama? Apa yang Anda butuhkan, beritahu saya langsung, saya akan mengantar Anda. Feng Ruixiang terus terang berkata. Tidak, tidak ada. Setelah itu, William mengklarifikasi masalah tersebut kepada Feng Ruixiang. Feng Ruixiang berkata bahwa dia setengah bertanggung jawab atas masalah ini, dan dia seharusnya tidak secara langsung mengungkapkan harga dari jari giok itu. William juga tidak menyalahkannya, tetapi berkata,
Jadi, ketika kita bertemu di pasar barang antik, kamu bisa mengajak kami untuk membeli satu, sehingga ibu mertua saya akan senang, berapa banyak uang, saya akan mengembalikannya. Beraninya Feng Ruixiang menerima William Feng Ruxian buru-buru berkata, Tuan Chen, sama seperti hadiah kecil saya untuk Bibi sudah siap, maka kita akan bertemu di gerbang utara pasar barang antik. Oke. Begitu William menutup telepon, suara desakan yang Guilan yang tidak puas datang dari belakang, William, kamu sibuk apa cepat? Ini benar-benar tidak berguna. Buang-buang waktu saja untuk meminta kamu melakukan sesuatu. William juga tidak berdaya, dan dia menjawab, lalu membawa Yang Guilan ke pasar barang antik. Alhasil, saat mereka bertemu Feng Ruixiang di pasar barang antik, Yang Guilan mulai menunggu William setelah beberapa kata sopan. Oke William, kamu kembali dulu, Tuan Feng akan membawaku. Mata Yang Guilan sekarang tertuju pada Feng Ruixiang, sangat bersemangat, ini adalah seorang tuan, bukan pencuri dari mata William. William memandang Feng Ruixiang tanpa daya, dan berkata dengan sopan, kalau begitu saya akan merepotkan Tuan Feng. Feng Ruixiang tersenyum dan melambaikan tangannya, tidak apa-apa, sama seperti saya membawa saudari yang untuk bermain. Feng Ruixiang 7 atau 8 tahun lebih muda dari Yang Guilan. Melihat Yang Guilan mengikuti Feng Ruixiang ke pasar barang antik, kelopak mata kanan William mulai melompat, dia selalu merasa ada sesuatu yang akan terjadi. Jadi alih-alih pergi terburu-buru, dia merokok di pintu dan menunggu beberapa saat. Benar saja, dalam 10 menit, dia menerima telepon dari Yang Guilan. Di telepon, suaranya sangat keras. William, kemarilah. Orang-orang malang dan gila ini mengatakan bahwa saya memecahkan porselen biru dan putih mereka dan meminta saya untuk membayar 30 juta. Kata Yang Guilan sengit, sambil tetap bertengkar sengit dengan pemilik toko. Bersambung.